Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ismi Hafizah Nasution, NIM 037128172217. Adapun materi yang akan saya paparkan ialah sosialisasi mitigasi bencana Nagari Lubuk Taro dan sekitarnya, Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Lubuk Taro, di mana kecamatan ini memiliki 6 nagari dan penelitian dilakukan di salah satu nagari tersebut, yaitu Nagari Lubuk Taro. Adapun outline yang akan dibahas pada materi ini ialah 1. Lokasi penelitian, 2. Kondisi kependudukan, 3. Kondisi geomorfologi, 4. Kondisi kebencanaan, 5. Mitigasi, 6. Peluang asuransi. Kondisi kependudukan. Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk pada Nagari Lubuk Taro pada tahun 2018 sebesar 6.713 jiwa yang terdiri dari 3.317 jiwa penduduk laki-laki dan 3.366 jiwa penduduk perempuan. Nagari Lubuk Taro merupakan nagari yang paling padat penduduknya daripada nagari sekitarnya. Berdasarkan keadaan geomorfologi Nagari Lubuk Taro dan sekitarnya, dapat diinterpretasikan memiliki 2 satuan geomorfik, yaitu denudasional dan fluvial. Lokasi berada pada elevasi 150 sampai dengan 375 meter, di mana berdasarkan klasifikasi Widiat Manti pada tahun 2016 termasuk ke dalam 2 kelas klasifikasi, yaitu perbukitan rendah dan perbukitan. Kondisi kebencanaan. Berdasarkan perbandingan peta sebaran bahaya banjir dan bahaya tanah longsor, dapat diinterpretasikan bahwa pada lokasi penelitian, potensi bahaya banjir termasuk ke dalam klasifikasi rendah sampai dengan sedang, dengan indeks 0 sampai dengan 0,6, sedangkan potensi bahaya tanah longsor termasuk ke dalam klasifikasi sedang sampai dengan tinggi, dengan indeks 0,3 sampai dengan 1. Bencana banjir pada lokasi ini dapat terjadi akibat pengaruh dari curah hujan dan Sungai Batang Kukam, di mana sungai tersebut merupakan sungai utama pada daerah tersebut. Sedangkan untuk bencana tanah longsor dapat terjadi dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi morfologi dan litologi lokasi penelitian, di mana susunan litologi lokasi penelitian didominasi oleh batu pasir sehingga rentan terhadap tanah longsor. Berdasarkan peta sebaran bahaya bencana gempa bumi, dapat diinterpretasikan bahwa pada lokasi penelitian memiliki klasifikasi sedang sampai dengan tinggi dengan indeks 0,3 sampai dengan 1. Penyebab terjadinya gempa bumi di Sumatera Barat bukan hanya dari mentawai megatrust, namun juga karena tekanan tektonik di Sumatera. Mitigasi. Pasal 1 ayat 6 nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara umum, mitigasi ini juga terdapat 2 macam, yaitu mitigasi struktural, di mana suatu upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi risiko terjadinya bencana dengan cara melaksanakan suatu pembangunan prasarana fisik, ialah dengan melalui spesifikasi tertentu dan juga memanfaatkan teknologi supaya pencegahan itu dilakukan dengan secara maksimal. Yang kedua, mitigasi non-struktural merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi dampak bencana yang kemungkinan akan terjadi, ialah dengan melalui peraturan atau juga kebijakan tertentu. Dalam melakukan mitigasi bencana, maka akan diperlukan strategi. Adapun strategi mitigasi bencana ialah pemetaan, penyelidikan, pemeriksaan, pemantauan, dan sosialisasi. Adapun contoh dari pengaplikasian mitigasi ini dapat dilihat dari mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama, mitigasi secara non-struktural, yaitu melakukan diseminasi tentang bencana tanah longsor dengan media poster atau film, melakukan simulasi bencana dengan melibatkan stakeholder lain yang terlibat dalam kegiatan kebencanaan, melakukan pemetaan secara sederhana dan identifikasi terhadap masyarakat dan rumah yang termasuk dalam tingkat kerawanan yang tinggi, melakukan penanaman pohon pada area yang gundul dan berlereng curam. Yang kedua, mitigasi secara struktural, membangun sistem peringatan dini bencana longsor dan memasang alat pemantauan gerakan tanah,
2. Membangun jalan dengan konstruksi beton beranjung kawat, membangun saluran air, dan memperkuat lereng di sisi kanan-kiri jalan dengan material beton. Pembangunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor sangat penting agar korban longsor dapat segera tertolong. Memasang papan peringatan longsor di jalan dan daerah yang rawan terhadap longsor. Membangun tempat-tempat evakuasi. Peluang asuransi. Daerah penelitian terletak pada Nagari Lubuk Taro, Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Gempa pada INARIS, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sijunjung memiliki indeks risiko sedang sampai dengan tinggi, dengan nilai indeks 0,3 sampai dengan 1, dengan kecamatan terpapar ialah 8 kecamatan, salah satu kecamatan yang terpapar ialah Kecamatan Lubuk Taro. Asuransi dalam menentukan tarif premi atau kontribusi asuransi gempa bumi melakukan premi sesuai dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 tentang penetapan tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017, yaitu seperti pada tabel 2. Dalam perhitungan premi asuransi yang harus dibayarkan menggunakan rumus harga pertanggungan dikali tarif premi. Menurut zona asuransi gempa bumi oleh OJK, daerah pemetaan yang terletak pada Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat ada pada zona gempa 4. Untuk menentukan kelas konstruksinya digunakan data bahan bangunannya dilihat dari data DB BPS pada daerah pemetaan yaitu Nagari Lubuk Taro Jorong, Kototuo. Sebagian besar masyarakat menggunakan jenis lantai kayu dan beberapa rumah menggunakan tanah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. Maka, salah satu contoh perhitungan premi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Misalnya sebuah rumah tinggal di Nagari Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, zona 4, seharga 300 juta. Dengan material konstruksi menggunakan kayu, maka tarif preminya adalah 1,35%. Sehingga premi asuransi yang harus dibayar adalah sebesar 300 juta dikalikan 1,35%, yaitu 4.050.000 per tahun atau 337.500 per bulan. Perlu diperhatikan bahwa besaran premi asuransi gempa tergantung harga rumah dan lokasi bangunan yang sesuai dengan zona. Terima kasih.